Alur cerita, Global Superpower Awakening, The Divine Thunder, Chapter 29-30. Video ini merupakan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita berlanjut masih dalam suasana pertarungan mahasiswa baru ronde kedua. Para siswa yang sebelumnya bersatu untuk mengalahkan Su Jingming, kini semuanya telah berhasil ditumbangkan. Ya Tuhan, dia menghabisi kita separah ini dan masih bilang kita lemah. Itu saja sama dengan menaburi luka dengan garam. Kenapa aku harus satu grup dengan dia? Singkat cerita, setelah mereka semua dikalahkan oleh Su Jingming, drone Eva muncul untuk memberikan informasi. Kompetisi tahap 1 babak 2 telah berakhir. Pemenang kualifikasi adalah Su Jingming dengan 102 lawan yang telah dikalahkan. 4 peserta yang lolos berikutnya adalah tiba-tiba pengumuman drone Eva dihentikan oleh mentor Sun King Snow yang mengambil alih kendali. Selain Su Jingming yang sudah lolos, yang lain akan mengikuti ronde 11 sebagai peserta untuk memilih ulang 4 orang. Dari bangku penonton, mereka berkata, menghancurkan, benar-benar menghancurkan. Ini pertama kalinya aku lihat freshman grand competition di mana cuma satu orang yang lolos. Tunggu saja, klub-klub itu pasti bakal berebut mati-matian buat merekrut Su Jingming nanti. Dari jajaran para dekan mereka berkata, kompetisi mahasiswa baru sudah ada selama lebih dari 40 tahun kan? Iya, rekor sebelumnya juga dibuat oleh Shreng, 87 orang. Aku ingat, itu butuh 7 menit. Kalau dilihat dari ini, rekor baru Su Jingming mungkin tidak akan bisa dipecahkan oleh siapapun. Aku penasaran bagaimana yang Zentian melatihnya. Spearmanship Su Jingming sudah mencapai level master. Master level. Ternyata Su Jingming benar-benar punya bakat luar biasa di jalur senjata. Awalnya aku ingin menariknya ke elemen akademi, tapi kalau melihat sekarang tidak perlu. Dengan adanya Su Jingming, tidak perlu khawatir untuk trip penelitian freshman 3 sekolah semester ini. Kompetisi ronde 2 dimenangkan oleh Su Jingming, dan kini Su Jingming menghampiri teman-temannya. Mereka memberi ucapan selamat. Liu Wentao berkata, Brother Ming, kau tidak lihat wajah Li Chengji. Setelah kau mengeluarkan Xi Liao, wajahnya langsung ungu. Ya Tuhan, aku rasa dia cocok belajar Sichuan Opera Face Changing. Su Jingming melihat Li Chengji dan berkata dalam hati, jadi orang ini cuma harimau biasa yang membuli yang lemah dan takut yang kuat. Tapi tindakannya tadi terlalu angkuh. Aku benar-benar tidak tahan. Sudahlah, nanti aku akan mengeluarkan challenge untuknya di stage 2. Aku punya 3 kesempatan. Su Jingming tos dengan Liu dan berkata, sekarang giliran kalian. Liu bilang, tenang, masuk top 50 masih mudah. Dan Song Qiuyun bilang, tidak masalah, aku sudah tidak sabar. Di dalam hati Qiuyun berkata, nanti aku tunjukkan. Meski aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih freshman terkuat setelah kau. Singkat cerita, di putaran ketiga Liu Wentao berhasil lolos. Peringkat keempat pada putaran ini Liu Wentao mengalahkan 9 siswa. Lalu di putaran ke-6 Qi Dongxia juga lolos. Juara 3 putaran ini Qi Dongxia mengalahkan 12 siswa. Dan kini masuk di putaran 8. Akhirnya giliranku. Penampilan Song Qiuyun di arena membuat semua penonton lelaki terkesima kepadanya. Lihat itu sang juara provinsi Sichuan, Song Qiuyun. Itu tubuh, itu wajah, top tier. Memakai Fangtian Painted Halberd sebagai senjata, itu langka sekali. Aku deklarasikan secara sepihak bahwa dia adalah goddess generasi baru sekolah kita. Pertarungan pun dimulai. Song Qiuyun langsung mengeluarkan skillnya, Light of Dawn. Ia bergerak cepat maju memberikan rentetan serangan kepada lawan-lawannya. Serangan demi serangan diberikan mengalahkan beberapa lawannya dengan mudah. Peserta lainnya yang melihat itu sangat terkejut. Mereka berkata, gila, tier 2 lagi. Untung cuma tier 2 low rank. Tidak seganas Su Jingming. Bedanya apa? Kita tetap nggak bisa nangkal. Dari bangku penonton Wu Yuan berkata kepada asistennya, catat Song Qiuyun sebagai target rekrut kedua, dan Li Chengji sementara target ketiga. Kembali ke dalam arena pertarungan, Song Qiuyun mengeluarkan skill Down Light Second Dance. Serangan tombak yang memukau mengalahkan lawannya dengan mudah. Serangan demi serangan dilancarkan dari siswa satu ke siswa lainnya. Song Qiuyun lalu menggunakan skill combat teknik. Walaupun dalam kondisi terkepung, ia masih bisa mengalahkan lawan-lawannya. Hingga pada akhirnya pertarungan pun selesai. Juara satu putaran ini, Song Qiuyun 45 siswa dikalahkan. Ia lalu memasukkan tombaknya ke dalam cincin inventorinya, lalu menghampiri teman-temannya. Qiuyun bertanya ke Su Jingming, bagaimana, penampilanku tidak buruk kan? Su Jingming bilang, memang mengagumkan, kombinasi magic type dan melee type combat techniques sangat bagus. Tidak sabar menunggu penampilanmu di round berikutnya. 2 jam kemudian, informasi drone Eva muncul. Kompetisi besar mahasiswa baru tahap 2 tantangan bebas. Setiap orang punya 3 kesempatan. Kalian boleh menantang siapa saja untuk merebut peringkat yang lebih tinggi, yang di luar top 50.
tidak bisa menantang top 50. Li Chengji berkata dalam hati, Su Jingming, sudahlah. Haruskah aku menantang posisi kedua? Song Kyuyun. Saat Li Chengji masih berpikir, tiba-tiba terdengar suara, Eva, aku ingin menantang posisi ketiga. Li Chengji. Mendengar itu, tiba-tiba Li Chengji terkejut dan berkata, apa? Ternyata di ronde ini adalah tantangan bebas. Jadi Su Jingming memilih untuk menantang Li Chengji. Li Chengji kesal. Su Jingming, kau itu peringkat pertama, kenapa menantang peringkat ketiga? Su Jingming bilang, peraturan tidak pernah bilang bahwa peringkat rendah harus menantang yang lebih tinggi. Lagi pula, kau tidak mengira kalau aku itu orang yang bisa kau provokasi sembarangan kan? Siswa lain yang melihat mereka berkata, ada apa ini? Mereka punya konflik ya? Kau tidak tahu. Tadi Li Chengji membuat gestur menggorok leher ke arah Su Jingming. Ya ampun, angkuh sekali. Pantas Su Jingming mau mengeluarkan challenge sendiri. Drone Eva memberikan pengumuman, telah menentukan arena nomor 74 untuk pertarungan ini, silakan naik ke arena segera. Li Chengji berkata, bagus, aku mau lihat sekuat apa kau, S-Rank Ability User. Dan kini mereka berdua telah tiba di atas arena pertarungan. Kedua sisi bersiap, dan mulai. Li Chengji langsung menggunakan kekuatannya dan berubah wujud. Jenis peningkatan. Kemampuan peringkat A, perubahan binatang buas. Berserk Blood Lion King. Ia meraung lalu melompat ke arah Su Jingming. Su Jingming, kau memaksaku. Aku tidak memaksamu, ini adalah bencana yang kau buat sendiri karena keangkuhanmu. Su Jingming menggunakan skill Purple Cloud Divine Lightning dan tiba-tiba menghilang dari tempat ia berdiri, lalu tiba-tiba muncul di belakang Li Chengji. Li Chengji berbalik menyerang menggunakan pedangnya, ia berkata, ability tipe petir berani-beraninya bertarung langsung denganku, kau mencari mati. Serangan mereka berdua berbenturan, lalu Li Chengji terpental mundur. Li Chengji tangannya bergetar. Kekuatannya ternyata lebih besar dariku. Dan di sisi lain, Su Jingming telah bersiap melancarkan serangan lagi. Ia mengambil kuda-kuda bersiap menyerang. Serangan Purple Cloud Divine Lightning. Serangan itu mengenai langsung Li Chengji. Li Chengji berteriak, sakit-sakit. Ia meraung, kesakitan menerima serangan yang begitu kuat dari Su Jingming. Dari bangku penonton, mereka melihat pertarungan itu dan berkata, Li Chengji itu Enhancement Type Tier 2 Ability User dan dia saja tidak tahan. Seberapa sakit itu? Yang lebih mengerikan adalah Su Jingming. Dia mengontrol lightning-nya untuk menyiksa Li Chengji. Jadi Eva tidak bisa menyatakannya kalah. Sial, di masa depan provokasi siapa saja asal jangan Su Jingming. Singkat cerita, pertarungan selesai. Pertandingan ini Su Jingming menang. Sayang sekali aku ingin menyiksanya lebih lama. Tapi 10 detik lebih sudah cukup untuk membuatnya ingat seumur hidup. Semoga dia belajar dan sedikit menahan diri. Kalau tidak, kepribadiannya bakal membuatnya menderita suatu saat nanti. Li Chengji berkata dalam hati, Aku selamat. Barusan aku sungguh mengira aku bakal mati. Ia berbalik melihat Su Jingming. Akhirnya pergi juga. Akan tetapi di tantangan berikutnya, Song Kyuyun juga memilih menantang Li Chengji. Drone Eva, aku juga ingin menantang peringkat ketiga, Li Chengji. Sontak saja Li Chengji sangat terkejut. Apa? Singkat cerita, di tengah pertarungan antara Song Kyuyun melawan Li Chengji. Li Chengji dalam wujud transformasinya pun terlempar dan dikalahkan oleh Song Kyuyun. Tak lama Drone Eva muncul dan mengumumkan pemenang pertandingan ini adalah Song Kyuyun. Kyuyun berkata sambil meledek, terima kasih sudah mengalah. Li Chengji harus ditandu keluar oleh petugas medis. Kyuyun kemudian berlari ke arah Su Jingming. Yah, kamu lihat kan bagaimana aku mengalahkannya? Su Jingming menjawab, kau lumayan hebat juga. Lalu mereka berdua melakukan tos. Para siswa lain yang melihat hal itu mulai berbisik, ada yang mencurigakan. Pasti ada sesuatu di antara mereka berdua. Hah? Maksudmu Dewi angkatan kita sudah? Gila, Su Jingming gerakannya cepat banget. Sekolah saja belum resmi mulai. Jangan keras-keras. Aku nggak mau bernasib kayak Li Chengji dipukuli pasangan suami istri di nomor ganda campuran. 4 jam kemudian, mentor Sun King Snow berkata, waktu habis, kompetisi besar mahasiswa baru secara resmi berakhir. Sekarang saatnya mengumumkan hasil akhirnya. Peringkat 1, Su Jingming. Peringkat 2, Song Kyuyun. Peringkat 3, Li Chengji. Dan ternyata teman-teman Su Jingming berhasil masuk ke dalam 50 besar, yaitu peringkat 26, Qi Dongxia, peringkat 39, Liu Wentao. Sun King Snow melanjutkan, selanjutnya, silakan masuk ke situs resmi sekolah dan isi pilihan akademimu. Song Kyuyun bertanya, Jingming, kamu ditempatkan di kelas mana? Su Jingming menjawab, Weapons Academy, kelas mahasiswa baru. Kalau kau, Elemen Academy,
Kelas mahasiswa baru, jawab Kyu Yun. Di sisi lain, teman-temannya yang melihat interaksi itu ikut berkomentar. Ki Dongxia bilang, sudah panggil Jingming sekarang? Liu menimpali, berani manggil Jingming hari ini, besok pasti berani manggil sayang. Mentor Sun Qingsnu kembali berbicara di depan semua siswa. Penempatan akademi selesai. Upacara pembukaan dan kompetisi besar mahasiswa baru resmi ditutup. Selain itu, mahasiswa yang tampil baik dalam kompetisi akan menerima pesan perekrutan dari mentor eksklusif malam ini. Harap perhatikan, angkatan tahun ini jauh lebih ganas dari angkatan lalu, terutama Su Jingming di peringkat pertama. Setahun 2 tahun lagi mungkin dia bakal menekan seluruh mahasiswa. Aku rasa berbagai organisasi akan berebut untuk mendapatkannya. Setelah itu mereka berempat hendak pergi. Su Jingming bilang, akhirnya selesai. Ayo pergi makan. Kyu Yun menyahut, tentu bagaimana kalau si raja pendatang baru yang traktir. Su Jingming menjawab santai. Gampang, nanti pesan saja apapun yang kalian mau. Saat Liu melompat kesenangan, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka. Murid Su Jingming tunggu sebentar. Su Jingming bertanya, kau siapa? Aku Wu Yuan, Presiden Meteor Society. Aku ingin mengundangmu bergabung dengan society kami. Tentu saja, karena saat ini kau satu-satunya mahasiswa peringkat S, Meteor Society akan menunjukkan ketulusan kami. Asal kau bergabung, kau akan langsung mendapat posisi wakil presiden, menerima 100 kredit per semester, dan 1 resource kelas B. Siswa lain yang melihat itu terkejut. Itu posisi wakil presiden. Iri banget. Kita masuk society saja harus bayar dan kerja rodi. Jomplang banget. Dan Meteor Society itu society puncak di sekolah. Dengan pengalaman jadi wakil presiden saja, kau bisa masuk guild elite setelah lulus. Saat mereka berbincang, terdengar suara lain menyela, wakil presiden, Wu Yuan, Meteor Society-mu, pelit sekali. Su Jingming gabung ke Ash Society kami. Kau bisa langsung jadi calon presiden. Setelah aku lulus, kau yang jadi presiden. Keuntungan lainnya pun tak akan kau lewatkan. Siswa lain semakin heboh. Gila, calon presiden. Ash Society benar-benar jor-joran. Dalam hati Wu Yuan berkata, Meteor Society berada di bawah Meteor Guild. Sesuai aturan guild, posisi presiden harus ditentukan pihak guild. Aku memang tak bisa memberi tawaran sebesar itu. Su Jingming berpikir lalu berkata, wakil presiden, calon presiden. Aku butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Aku akan beri jawaban dalam beberapa hari. Dalam hati Su Jingming membatin. Dalam kehidupanku yang lalu, aku bergabung dengan student council dan bahkan jadi ketuanya. Akhirnya urusan itu menyita terlalu banyak waktu. Dalam hidup ini aku harus lebih berhati-hati. Lalu kedua orang tadi berebutan memberikan kartu identitas mereka. Baik, ini nomor pribadiku. Hubungi langsung setelah kau memutuskan. Wu Yuan menambahkan, kalau kalian bertiga mau bergabung ke Meteor, kami menyambut dengan hangat. Wei He juga memberikan tawaran yang sama sebelum akhirnya mereka berdua pergi. Su Jingming mengajak, ayo pergi. Kyu Yun membalas, kelihatannya tidak mudah untuk kabur. Seketika rombongan dari ketua tim lainnya datang mengerumuni mereka. Murid Su, gabung society kami. Anggotanya mayoritas perempuan. Gabung kami. Prospek perkembangan terbaik. Kami didukung grup finansial. Setelah bersusah payah, mereka berempat berhasil kabur. Akhirnya lolos, ayo ke Qingyaju. Namun tiba-tiba seseorang kembali menghampiri. Sudah lama tak bertemu Nit Junior. Su Jingming menyapa. Halo senior. Kyu Yun bertanya, ini siapa? Su Jingming menjelaskan, dia adalah senior Jiang Chuxuan yang kutemui di daerah Source Water Wilderness beberapa waktu lalu. Nona Jiang berkata, aku dari Elemen Academy kelas 2 nomor 3. Senang bertemu kalian. Jiang, Dewi Jiang. Seperti yang diharapkan dari Broming, si gadis dingin itu ternyata bisa tersenyum. Halo senior, aku Song Chiu Yun, teman sekelas Su Jingming, sapa Kyu Yun. Dalam hati Kyu Yun kagum, cantik sekali, wajahnya lembut menawan dan tubuhnya berlekuk sempurna, bikin orang ingin memeluknya dengan manja, mengerikan. Dia menarik bagi laki-laki dan perempuan. Kyu Yun kemudian mengajak, kami mau makan sekarang, senior ingin ikut? Jiang menjawab, setuju. Singkat cerita, mereka telah tiba di Qingyaju untuk merayakan akhir kompetisi besar mahasiswa baru bersulang. Jiang Chuxuan berkata, ayo junior, cheers. Kyu Yun menimpali, Jingming, kita juga minum. Su Jingming menjawab, oke. Liu Wentao berbisik kepada Ki Dongxia. Kedua orang itu sepertinya tertarik pada Broming. Kita harus mundur dari medan perang cinta ini. Dongxia setuju. Baik, saat mereka berdua hendak pergi, Liu berkata, Broming, kami serahkan senior dan Sister Yun padamu. Ki Dongxia dan aku ada urusan, jadi kami pergi dulu.
Dalam hati Su Jingming merasa heran. Apa sih dua orang itu kabur cepat sekali? Minum memang bikin repot. Jiang Chusuan yang mulai mabuk berkata, "Junior, bisakah kau membantuku?" Kyuyun juga merengek. "Jingming, aku juga tak bisa jalan, bantu aku pulang juga." Su Jingming bertanya, "Kau yakin?" Mereka berdua serentak menjawab, "Yakin." "Baiklah, aku antar kalian," ujar Su Jingming. Orang-orang yang melihat mereka bergumam, "Wah, nikmatnya ditemani dua wanita. Itu sepertinya Dewi Jiang, iri banget." Singkat cerita, setelah Su Jingming mengantar mereka, ia kembali ke vilanya dan terkejut melihat seseorang sedang duduk di sofa. "Kau siapa?" tanya Su Jingming. Wanita itu menjawab, "Halo murid Su, aku pembimbing kelasmu, Suyu. Aku membawa hadiahmu untuk kompetisi besar mahasiswa baru." "Halo Guru Su, terima kasih banyak," balas Su Jingming. Ibu Suyu menjelaskan, "Berangkas ini bisa dibuka dengan sidik jari. Nanti akan kukirim nomor grup kelas, pastikan kau masuk. Mulai sekarang, apapun yang terjadi di sekolah, kau bisa menghubungiku langsung." "Baik," jawab Su Jingming. Ibu Suyu berpamitan, "Aku masih harus memberitahu mahasiswa lain, jadi aku pergi dulu." Tak lama, Liu bertanya, "Bro Ming, bagaimana? Tak ada konflik tadi kan antara Kyuyun dan senior Jiang?" Su Jingming bingung. "Konflik? Kenapa harus ada konflik?" Liu terperangah. "Tidak ada konflik, harmonis sekali, seperti yang diduga dari Bro Ming. Ternyata kau bisa menangani keduanya." Di saat Liu terus berbicara sendiri, Su Jingming mencoba membuka berangkas yang diberikan oleh Ibu Suyu. Terdengar notifikasi, "Izin diberikan." Berangkas itu terbuka. Sambil melihat isinya, Su Jingming tersenyum. "Ayo coba dulu barang hadiahnya." Sekian alur cerita hari ini, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.